mata kuliah prasyarat ya. Jadi untuk bisa ngambil fitokimia, selain sudah mengambil botani dan farmakognosi, harus sudah lulus kimia organik. Kalian di semester 1 ini ada kimia organik 1 ya. Jadi kimia organik 1 harus lulus. Nanti ada kimia organik 2 di semester 2 kalau nggak salah ya. Jadi harus lulus kimia organik 1 dan kimia organik 2 dulu, atau minimal sudah pernah mengambil. Kalau nggak pernah ngambil salah satu, nanti berarti nggak bisa ngambil fitokimia di semester 4. Saya lupa yang untuk angkatan kali ini kan sudah kurikulum baru di 2025. Untuk semester 2-nya itu sistemnya masih sistem paket seperti kakak tingkatnya atau enggak. Kalau kakak tingkatnya semester 2 itu masih paket. Jadi berapapun IP-nya pasti masih bisa ngambil seluruh SKS di semester 2. Mulai semester 3, kalau kakak tingkatnya itu di semester 3 itu sudah pakai sistemnya adalah IPS, IP semester. Jadi jumlah SKS yang bisa diambil di tiap semesternya bergantung dari IP yang kalian dapatkan. Kalau nilainya IP-nya 3,00 pasti sudah bisa ngambil 24 SKS. IP-nya 2,99 udah nggak bisa. Maksimal cuma 21 SKS. Ya, kemudian IP-nya di bawah 2,5 itu cuma 18 SKS. Rata-rata satu paket SKS kita itu minimal paling sedikit adalah 20 SKS. Ya, jadi kalau IP-nya di bawah 2,6, di bawah 2,6 kalau nggak salah itu cuma bisa 18 SKS. Berarti mau nggak mau pasti ya tertinggal semesternya. Nambah semester nggak bisa lulus di 8 semester gitu biasanya ya. Jadi itu pertimbangannya kenapa harus bisa dipertahankan IP-nya ya. Oke. Kemudian nanti ketemu lagi, baru ketemu lagi saya di semester 5 fitoterapi. Fitoterapi ini juga berbintang ya. Berarti nanti kalian lihatin aja di mata kuliah yang lain yang kalau ada di buku pedomannya ada berbintang. Berbintangnya itu berarti ada mata kuliah persyaratan yang minimal sudah pernah diambil. Nggak lulus nggak apa-apa, tapi yang minimal sudah pernah terambil. Kalau belum terambil berarti nggak bisa mengikuti mata kuliah tersebut. Fitoterapi harus sudah ngambil fitokimia ya. Kemudian itu untuk mata kuliah wajibnya. Untuk mata kuliah pilihannya itu ada aromaterapi, standarisasi obat tradisional, nutraceutical yang kita buka dari semester genap. Untuk aromaterapi ada mata kuliah persyaratannya yaitu fitoterapi. Jadi nanti baru bisa diambil di semester genapnya di semester 6 atau 8. Kemudian standarisasi obat tradisional ini kita MKP biasanya kita sudah buka dari semester 4. Itu persyaratannya sudah mengambil ini botanik dan farmakognosi ya. Kemudian nutraceutical itu fitokimia. Kemudian di semester ganjil kita buka ada kultur jaringan tanaman dan isolasi senyawa aktif yang kita buka juga di semester ganjil itu juga ada mata kuliah persyaratan yang harus terpenuhi sebelum bisa mengambil MKP tersebut. Untuk lulusan sarjana farmasi minimal MKP yang sudah diambil adalah 10 SKS. Ya, ada 10 SKS mata kuliah pilihan sebelum lulus yang harus diselesaikan. Gitu. Oke, itu tadi sekilas pandang terkait mata kuliah apa saja yang ada di Departemen Ilmu Bahan Alam. Nah, sekarang kita akan menuju perkenalan terkait mata kuliah Botani dan Farmakognosi. Jadi, mata kuliah Botani dan Farmakognosi ini adalah mata kuliah yang sebelumnya di semester di kurikulum lama, di kurikulum 2021, di kurikulum kakak kelas kalian, itu mata kuliah ini adalah peleburan dari dua mata kuliah, yaitu dari mata kuliah Botani Farmasi dan mata kuliah Farmakognosi. Mata kuliah Botani Farmasi dulu didapatkan kakak tingkat kalian di semester 2 dan mata kuliah Farmakognosi didapatkan kakak kelas kalian di semester 3. Jadi kakak tingkatnya kalian yang sekarang di semester 3 juga lagi ada kuliah Farmakognosi. Di semester di kurikulum baru, di kurikulum kalian mata kuliah botani dan farmakognosi melebur menjadi satu, menjadi namanya mata kuliahnya botani dan farmakognosi ya. Nah, di sini berarti kalian
langsung tuh mempelajari semua yang berkaitan dengan botani dan farmakologi, yaitu apa? Tentang pengetahuan struktur, fungsi, klasifikasi, serta peran tumbuhan sebagai sumber obat, gitu ya. Kenapa kok tumbuhan? Karena kita membatasi di sini untuk sarjana farmasi yang dipelajari sebagai sumber obat bahan alam adalah dari tanaman. Jadi memang ilmu botani ini mempelajari tentang tanaman ya, tentang tanaman, gitu ya. Nah, apa saja yang dipelajari pada botani farmasi? Yang pertama ada sitologi, kemudian jaringan tumbuhan, morfologi, anatomi, dan taksonomi tumbuhan. Kemudian pada serta aspek farmakologinya, di dalamnya termasuk pengelolaan pasca panen, sintesia, parameter standarisasi, dan juga kajian metabolit primer maupun sekunder. Metabolit primer maupun metabolit sekunder ini adalah kandungan yang terdapat pada suatu tumbuhan. Jadi kalau obat bahan alam atau obat tradisional dibilang tidak mengandung zat kimia, ya salah. Pasti mereka juga mengandung zat kimia karena dia menghasilkan metabolit primer maupun sekunder ya. Oke, untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah di Botani dan Farmakologi adalah yang pertama, memahami prinsip dasar dari botani farmasi dan farmakologi, kemudian kedua, menguasai morfologi dan anatomi tumbuhan, yang ketiga, menganalisis dan mengelola bahan baku obat bahan alam, yang keempat, mengidentifikasi golongan senyawa metabolit sekunder tumbuhan, yang terakhir, mengaplikasikan ilmu botani dan farmakologi dalam kasus nyata. Yang kelas kelihatan saya. Oke, kemudian di mata kuliah saya untuk perencanaan monitoring dan umpan balik, jadi kalian bisa menyampaikan unek-unek kalian, itu ya saran dan masukan bisa secara langsung ke saya, atau juga bisa nanti di akhir semester, waktu kalian di awal semester ya, di akhir semester, waktu mau KRS untuk semester depan, pasti akan diberikan kuesioner untuk mengisi penilaian terhadap dosen dan juga mata kuliah yang didapatkan di semester tersebut, di semester ini ya. Kemudian untuk evaluasi proses belajar mengajar, saya menganggap bahwa kalian bisa pada mata kuliah saya ini atau mata kuliah ini berhasil jika lebih dari 70% mahasiswa dalam satu kelas mendapat nilai lebih besar sama dengan C. Gitu ya. Kemudian untuk perencanaan penilaian, nilai akhirnya yang saya akan berikan kepada kalian nilai A, B, B plus, C, C plus, D, D plus atau E itu adalah berdasarkan 5 parameter ini. Yang pertama ada tugas yang sebesar 10%, kemudian ada presentasi 15%, kuis 10%, UTS 32,5% dan UAS sebesar 32,5%. Gitu ya. Kemudian untuk UAS, eh, kebijakan dari Prodi adalah absensi alfa ya lebih dari 80% dan diperkenankan untuk mengikuti mengajukan surat izin dan surat sakitnya ke bagian admin di farmasi. Karena kalau nggak ada surat izin dan surat sakitnya, berarti eh, absensinya alfa. Alfa lebih dari 80% tidak bisa mengikuti UAS gitu. Nah, tadi ini di sini nilai UAS-nya 32,5% ya, kan cukup besar. Jadi nilainya 0, dimasukkan rata-rata. Biasanya tugas presentasi kuisnya bagus, ya UTS-nya lumayan gitu biasanya ya. Kalau nggak bagus banget lumayan gitu, tapi nggak bisa angkat nilainya karena UAS-nya 0. Jadi mau nggak mau nilainya jadi E. Tuh, sudah ada beberapa kasus seperti itu. Karena absensi, jadinya nggak bisa ikut UAS, nilainya 0. Atau melakukan kecurangan saat UTS dan UAS, nilainya langsung 0 gitu ya. Oke, hari ini kita akan menentukan CPMK yang pertama ya, yaitu memahami prinsip dasar dari botani farmasi dan farmakologi.
Masuk JPM-nya, yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan definisi dan peran botani farmasi dan farmakologi dalam bidang kefarmasian, kemudian mampu menjelaskan struktur dan fungsi organel sel tumbuhan. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip dasar klasifikasi dan taksonomi dalam identifikasi tumbuhan. Oke. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya, gimana kita bisa tahu gitu ya orang zaman dahulu itu gimana sih tahu kalau tanaman tersebut itu memiliki efek tertentu pada suatu penyakit gitu. Kalau mungkin nanya orang-orang zaman dahulu atau ibu kita, mbak kita gitu ya, kalau lagi minum jamu itu kok bisa tahu kalau sereh daun salamnya itu jumlahnya harus 3 gitu ya. Kenapa serenya kok cuma satu tapi daun salamnya 3? Pasti jawabannya ya nggak tahu dulu. Mbah saya, orang tua saya kayak gitu. Jadi diturunkan, turun temurun. Ya, memang basicnya dari namanya jamu itu adalah pengobatan yang dilakukan secara turun temurun. Itu nama sebutan ilmiahnya adalah etnofarmasi, gitu ya. Jadi dia itu pengobatan, jadi jenis-jenis tanaman ramuan yang diturunkan secara turun-temurun yang menunjukkan ada khasiat tertentu itu namanya farmasi ya. Nah itu memang dari dulu itu dari mana? Ya memang karena sejak zaman purba ya dari manusia purba itu mereka sudah sering mencoba berbagai macam tumbuhan secara empiris. Empiris itu artinya turun menurun gitu ya. Secara turun menurun itu artinya empiris. Itu melakukan trial dan error untuk menemukan mana makanan tumbuhan yang bisa dimakan dan juga yang berhasil sebagai obat dan juga tanaman yang dia bersifatnya toksik gitu ya. Oke, apa sih yang disebut dengan botani dan farmakologi? Ini adalah gabungan dari botani, farmasi, dan farmakologi. Gitu ya. Jadi di botani farmasi ini adalah ilmu yang mempelajari tumbuhan dari perspektif farmasi. Kenapa disebut dari perspektif farmasi? Karena kita memang biasa di botani farmasi ini lingkupnya itu diperkecil. Hanya yang dipelajarin adalah tanaman-tanaman yang berhasil sebagai obat. Tanaman yang selain bersifat obat itu tidak dipelajari di botani farmasi. Jadi lebih lingkupnya lebih spesifik lagi gitu. Mungkin kalau di jurusan lain gitu ya akan mempelajari seluruh tumbuhan gitu ya. Tapi kalau kita hanya di lingkup yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai obat kosmetik gitu ya. Yang di situ mempelajari apa? Identifikasi, klasifikasi, morfologi, anatomi, dan fisiologi. Nah, identifikasi ini salah satunya atau di dalamnya adalah klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Ya, nanti kita akan pelajari setelah ini adalah terkait taksonomi ya, taksonomi tumbuhan. Tujuannya apa untuk belajar farmasi? Botani farmasi adalah untuk memastikan bahwa tumbuhan yang digunakan adalah sungguh-sungguh akurat atau benar bahwa tumbuhan yang digunakan itu memang yang berkhasiat obat. Bisa saja dia berasal dari genus yang sama, dia berasal dari family yang sama, tetapi dia tidak memiliki khasiat yang sama, gitu ya. Atau dia memiliki genus yang sama, mirip bentuknya, tapi ternyata dia nggak berkhasiat. Itu juga bisa, gitu ya. Kemudian biasanya ini fungsinya adalah apa? Untuk mencegah adanya pemalsuan dari bahan baku obat. Karena mungkin ada beberapa tanaman yang dia itu harganya mahal. Karena mahal, biar untuk menurunkan biaya produksi itu biasanya dipalsukan dengan tanaman lainnya. Nah, fungsinya botani farmasi ini adalah kita menjamin bahwa bahan baku obat atau tanaman yang digunakan ini adalah sungguh-sungguh tidak dipalsukan ya, asli gitu. Kemudian untuk farmakognosi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari obat dari sumber alam, baik dari tumbuhan, hewan maupun mineral. Ya,
yang fokusnya kalau botani farmasi ini bentuk segarnya, kalau farmakognosi ini fokusnya adalah dalam bentuk simplisianya. Atau kalau kalian cari di jurnal itu atau di monografinya WHO ya, atau di Eropa itu dia nyebutnya crude drugs gitu ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya itu sebutannya untuk simplisnya itu adalah crude drugs. Jadi kalau kalian nanti baca jurnal itu tulisannya produk itu berarti dia bukan jamu gitu, bukan jamu yang sudah dalam bentuk sediaan gitu ya, tapi masih dalam bentuk simplisia atau dalam bentuk keringnya. Jadi dia bahan segarnya ini dikeringkan. Ya, farmakonos ini berasal dari dua kata, yaitu farmakon, artinya obat, dan gnosis atau pengetahuan. Jadi berperan memang nanti farmakonos ini dalam penemuan senyawa baru dan standarisasi bahan baku dan kontrol kualitas produk herbal. Oke, pertama sebelum ke farmakonomi kita perlu dasarnya dulu yaitu botani farmasi. Tadi botani farmasi dia salah satunya ilmu adalah mempelajari untuk identifikasi dari tanaman obat dan juga klasifikasi. Identifikasi dan klasifikasi ini adalah maksudnya adalah taksonomi ya. Jadi taksonomi apa? Adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dulu sudah dapat ya waktu SMA tentang taksonomi? Beda ya. Oke. Nah, kenapa perlu taksonomi? Karena taksonomi ini penting untuk mengklasifikasikan tumbuhan agar lebih mudah dipelajari, diidentifikasi, dan dimanfaatkannya. Kenapa mudah dimanfaatkannya? Karena memang tadi yang seperti saya bilang bahwa pada dengan dia memiliki sama satu genus, satu family, itu biasanya dia memiliki kemirikan efek yang sama gitu ya. Belum tentu, makanya saya bilang belum tentu karena kebanyakan kalau dia dari sama-sama genus, kalau satu genus ada satu tanaman itu dia memiliki aktivitas sebagai antibakteri, yang dia satu jenis sama dia tuh rata-rata tanaman itu juga mungkin punya aktivitas sebagai antibakteri. Nah, belum tentu ya, karena belum memang nggak semua genus itu dia akan memiliki aktivitas antibakteri yang sama. Tapi paling gampang kalau misalnya kalian nanti mau nelitinya ke sana, nggak tahu bingung tanamannya itu dia punya aktivitas atau enggak, atau misalnya Bu ini dari semua yang sudah ada di farmakope itu sudah pernah diteliti, saya harus mencari judul yang baru, tanaman yang baru yang belum pernah diteliti, cari aja dari genus yang sama. Itu kemungkinan dia kalau dari satu genus yang sama, dia ada potensi memiliki aktivitas farmakologi yang sama, aktivitas yang sama, efek yang sama, meskipun tentu ya. Makanya diuji biar tahu benar nggak gitu ya. Kemudian taksonomi, identifikasi, penamaan, ya, klasifikasi, ya, setiap spesies dapat dikenali dan dibedakan dan dipelajari secara ilmiah. Tujuan taksonomi tumbuhan yang satu pertama adalah menyusun sistem klasifikasi yang teratur. Yang teratur itu maksudnya apa? Jelas, dia masuk di dalam family apa, divisi mana, family apa, genus apa, spesiesnya apa. Itu klasifikasi yang teratur. Kemudian memberikan nama ilmiah atau nama lainnya adalah nomenklatur yang baku, gitu ya, sehingga sebutannya kunyit di Indonesia dan yang di luar negeri itu sama. Kalau kalian nyebut kunyit di luar negeri, kira-kira ngerti nggak kunyit itu apa? Nggak tahu. Makanya perlu diberikan nama ilmiah. Jadi ketika kalian menyebutkan nama ilmiahnya, di orang yang peneliti yang ada di luar negeri atau dokter yang ada di luar negeri ngerti, oh ya, tahu aku itu kalau itu adalah kunyit, gitu ya. Kemudian menjelaskan hubungan kekerabatan antar tumbuhan seperti tadi ya. Jadi memang namanya taksonomi ini kan mengklasifikasikan ya. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan kesamaan sifat. Biasanya kesamaan sifat, kesamaan morfologi dia dikelompokkan menjadi satu. Makanya nanti ada yang kan kelompok yang berbunga ya atau berspora ya. Kemudian memudahkan identifikasi dan pemanfaatannya. Oke, masih ingat terkait taksonomi, hierarki taksonomi?
Semakin ke bawah itu semakin spesifik atau semakin umum? Spesifik. Ya, semakin ke bawah itu oh, hilang ya pointernya. Ya, semakin ke bawah, itu semakin spesifik ya. Mengklasifikasikannya, kemiripannya semakin spesifik dibandingkan yang di atas itu dia kategori yang paling umum gitu ya. Di atas domain, kingdom, kemudian phylum, kelas, order, family, genus, dan spesies. Kingdom tingkatan tertinggi ya dalam klasifikasi organisme. Nah, makhluk hidup ini dikelompokkan ke dalam beberapa kingdom. Ada berapa kingdom? 6, 2, Ada 5. berapa? Yang kelas A mau jawab boleh loh. 6, 6, Ada suara Zidan. 6. Apa saja Mas Zidan? Ini anu apa? Yang Kingdom, kingdom. prokariotik termasuk ya? Protista, ya masuk. Protista ya. Anu prokariotik, nggak cuma eukariotik tuh. Bukan. Iya, itu ya, sebagi-bagi dua domainnya. Iya kan, Sekarang kingdom. domain animalia, lantai, Mm-mm. Mm-mm. pungus, terus protista, monera, Mm. Sudah? archaebacteria. Betul? Betul nggak? Mas C, nggak dengar. Ya, Nggak dengar Mas Zidan katanya ulangin. animalia, lantai, pungus, terus monera, protista, Betul? Betul. Betul, betul, betul ya. Kemudian divisi di bawahnya ada divisi, divisinya ada apa aja untuk divisi ini dia sudah based on similar characters on few element of organ. Jadi dia mengelompokkan organ. Di tumbuhan disebutnya divisi ya, kalau di hewan disebutnya filum biasanya. Divisinya ada apa aja? Ingat? Ang, ang, ni, yu, zoospora, sama, sama, angiosperma sama apa? Gimnosperma. Ya. Kemudian kelas di bawahnya ada kelas ya klasifikasikan berdasarkan apa ini? Zoomnya. Enggak, nggak muncul kah share-shareannya saya? Bisa habis kelempar soalnya sih bentar. Bentar. Lah. 嗯
Ya. Oke, kemudian ada ordo, ya. Kalau ordo, dia juga lebih spesifik lagi. Kemudian di bawahnya ada family, dan terakhir ada genus. Sebelum di genus adalah kelompok spesies yang dia memiliki kesamaan ciri yang lebih dekat dan bisa saling berkerabat, ya. Kemudian yang terakhir ada spesies. Jadi disebut itu adalah biasanya diklasifikasi morfologinya yang kurang. Oh, itu baru ganti. Oke, konsep of spesies, ya. Yang satu morphological species concept. Jadi morphological species concept ini mengklasifikasikan spesies berdasarkan perbedaan morfologinya. Morfologinya apa yang dinilai? Bentuknya, ukurannya, dan juga warnanya, gitu, ya. Jadi tidak dari bentuk daunnya, bentuk bunganya, warnanya. Warna jangan sih, biasanya lebih ke bentuk daun dan bunga, ya. Kemudian yang kedua, biological species concept, ya, itu biasanya berarti spesiesnya dia dikelompokkan berdasarkan apakah antar spesies tersebut dia bisa melakukan perkawinan secara silang, gitu, ya. Di genus itu dia belum tentu setelah dikawinkan dia bisa dikawinkan, tapi belum tentu menghasilkan keturunan yang fertil. Keturunan yang fertil artinya apa? Ada hasilnya, tanaman baru yang tumbuh. Itu berarti artinya keturunan yang fertil. Tapi kalau spesies itu sudah pasti dia akan menghasilkan keturunan yang fertil. Berarti ada tanaman baru yang bisa tumbuh ketika tanaman ini dikawinkan, gitu, ya. Kemudian nanti mungkin kalian temukan bekerja sama dengan teman-temannya dari Fakultas Pertanian, gitu, ya. Di mereka suka berkreasi tanaman yang menghasilkan varietas yang baru, kultivar yang baru, gitu, ya. Yang disebut varietas itu adalah variasi dalam spesies yang dia masih memiliki perbedaan morfologi kecil tapi masih dalam satu populasi, gitu, ya. Contohnya ada mangga, itu kan ada mangga arum manis, mangga gadung, gitu, ya. Itu termasuk hasil dari varietas, gitu, ya. Kemudian ada kultivar, adalah varietas hasil budidaya manusia, ya. Adalah dari ini, dari dia di mungkin kalian dulu yang dominan sama yang mana yang lebih dominan, gitu. Maunya misalnya labunya itu saya pengen menciptakan labunya itu, kalau labu di labu Jawa itu besar tapi nggak manis. Kalau labu Jepang nanti bisa tuh di pertanian mengembangkan di mana dia mau menciptakan labunya besar. Dari kingdom tumbuhan, ya. Dia ini berdasarkan tipe pembuluh dan juga cara reproduksinya. Ya. Pertama ada Bryophyta dari lumut-lumutan, punya pembuluh atau nggak punya jaringan pembuluh? Nggak punya, ya. Kemudian kita ini dari kelompok apa? Tanaman apa? Paku. Punya pembuluh? Punya, tapi tidak
Berbiji apa tidak berbiji? Ya. Kemudian gimnosperma. Gimnosperma biji terbuka apa tertutup? Terbuka. Buka. Angiosperma tertutup dan Tutup. ya. Kemudian kelas ya yang dimasuk dalam kelas ini dia biasanya diklasifikasikannya berdasarkan dari struktur embrio, daun, bunga, dan bijinya gitu ya. Kemudian ordo, ya kalau ordo itu berdasarkan dari morfologi bunga dan organ reproduksinya. Kemudian family itu dia juga lebih khusus lagi ya morfologinya biasanya 3 yang dimasukkan bunga, buah, dan biji yang memiliki kesamaan yang khas gitu ya. Kemudian genus sama dia lebih spesifik lagi dibandingkan dari family ya. Kalau genus ini morfologinya yang sangat mirip terutama pada organ generatif. Organ generatif tadi ini apa aja? Bunga, buah, dan biji. Biasanya dilihat nanti jenis jumlah kelopak bunganya ada berapa gitu ya. Putiknya itu banyak atau sedikit. Itu dia akan mengelompokkan berdasarkan genusnya. Nanti kalian akan lihat itu bahwa ternyata ada memang kemiripan menapa mereka diklasifikasikan dalam satu genus. Kemudian tadi ya spesies adalah tingkat takson yang paling spesifik dan bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian ini beberapa mungkin kunci bahwa untuk tingkat taksonomi divisi itu biasanya belakangnya ada tulisannya pita, untuk kelas ada VCE, kemudian dari ordo Ales ya kalau suku ACE dan beberapa urutan lainnya ya. Oke, kemudian kalian sudah belajar terkait taksonomi tumbuhan. Nah, kemudian selain taksonomi tumbuhan, di Botani Farmasi juga harus memahami terkait nama ilmiah. Nah, penggunaan nama ilmiah pada tanaman yang saat ini digunakan di seluruh negara diakui secara internasional itu adalah binomial nomenklatur ya. Jadi binomial nomenklatur ini adalah sistem penamaan ilmiah yang digunakan secara universal untuk mengidentifikasi setiap spesies tumbuhan. Berarti artinya mengandung 2 suku kata nama ilmiah. Nah, 2 itu terdiri dari apa aja? Yaitu yang di depan ya, yang huruf di depan adalah nama genusnya ya, yang harus dimulai dengan huruf kapital. Kemudian suku kata yang kedua adalah nama spesiesnya ya, yang ditulis dengan huruf kecil. Kemudian seluruh nama ilmiah harus ditulis dalam format yang miring italik atau digarisbawahi jika ditulis dengan tangan ya. Kemudian ini adalah beberapa cara pengucapan huruf Latin ya. Tadi kalian lihat bahwa di family itu ada tulisannya EAE gitu ya. Bacanya jangan EAE lagi tapi bacanya E. Jadi kalau tulisannya familinya Zingiberaceae, bacanya Zingiberaceae. Itu nanti yang membedakan kalian nih dari jurusan-jurusan lain kalau pas ngomong bagian EAE jangan EAE lagi ya, tapi Zingiberaceae ya. Jadi ini huruf Latinnya, kini bagaimana cara membacanya ya. Jadi kalian bisa baca lagi sendiri di rumah. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Tahu Jahe. dari mana kalau itu jahe? Yakin itu jahe? Warnanya, Bu. Dari warnanya. Dari isinya Oke. juga. Sebutannya ada nama lokalnya nggak lain di tempat daerah kalian yang selain Jawa, sebutannya selain jahe ada nggak? Ada. Atau jahe? Semuanya jahe ya.
Nama umumnya kalau di Indonesia jahe atau jahe, ya. Orang Jawa menyebutnya jahe, gitu kan, pakai jahe, gitu ya. Jahe, ya. Kalau di luar negeri bahasa Inggrisnya apa? Sebutannya apakah jahe? Ginger, Bu. Ya, ya. Nah, beda kan? Ini sesederhana jahe aja, gitu ya. Di luar negeri, mau ke luar negeri beli jahe nggak ada, adanya harus ngomongnya ginger, gitu. Makanya harusnya kalau mau kenal ini, mau saya mau lanjut penelitian nih, mau S2 atau penelitian ke luar negeri, saya mau meneliti tentang jahe nih, Prof, gitu. Nggak tahu profesornya jahe ya, ginger. Nah, ini nama ilmiahnya ya. Tadi familinya bacanya gimana? Giberasi. Gibera CE. CE ah, jangan CAE ah, CE. Genusnya Zingiber, kemudian spesiesnya Zingiber officinale. Sini berhasil. Oke. Kemudian tadi spesiesnya, ya ini ya, ditulis miring, kemudian genusnya ditulis huruf besar, spesiesnya officinalinya ditulis huruf kecil, ya. Kemudian Roscoe ini siapa? Penemu. Penemunya, ya, yang memberikan nama ilmiahnya. Tadi katanya nama ilmiah cuma dua, kok ini ada tiga. Jadi yang ketiga, yang belakang, makanya yang huruf Roscoe-nya itu kan dia huruf besar dan nggak miring ya. Itu karena adalah nama apa namanya penemunya. Nanti kalian ada menemukan di belakangnya tuh macam-macam penemunya. Jadi untuk klaim dari nama ini adalah siapa yang menemukan pertama, yang menentukan nama ilmu itu yang dilakukan di nama belakangnya. Itu, Mas. Oke, jahe ini boleh nggak kalau misalnya saya sebutnya nama ilmiahnya hanya officinale aja, nggak Zingiber officinale, tapi saya nyebutnya si jahe ini officinale. Kenapa nggak boleh? Karena nggak lengkap. Itu kan tadi yang depan yang depan genus, yang belakang spesies tuh. Ini kan tulis genusnya Zingiber, spesies muncul lagi kan di bawahnya Zingiber officinale. Boleh nggak kalau si spesies ini, si jahe ini aku tulis aja officinale aja? Why? Kenapa kok nggak boleh? Karena spesies? Karena sebab? Hah? Karena yang kelas A kenapa? Boleh nggak? Genusnya beda, Bu. Genusnya beda. Ya, betul ya. Jadi karena ada tanaman lain yang dia juga belakangnya adalah officinale. Jadi nggak boleh. Contohnya apa? Ini apa? Apanya? Lavender, bunganya kecil-kecil, Mbak. Rosemary. Rosemary apa nama ilmiahnya? Pakai essential oil atau masak-masakan yang suka masak. Salvia rosemary. Rosmarius officinalis. Mirip ya, officinalis ya. Yang ini daun apa? Min. Min. Yakin? Ternyata dia Melissa officinalis. Apa kalau Melissa officinalis ini apa? Apakah daun mint? Nama lainnya dari Melissa officinalis apa? Nama lemon balm. Ya. Kalau kalian lihat sekilas gini persis daun mint kan? Nah, itu makanya perlu kita diidentifikasi.
Dikasih nanti yang tugas pelajaran botani ini fungsinya gini, gambar, Beda lihatin berarti. bentuknya daun aja gitu. Mulai Beda ilmu berarti. farmasi tapi kok belajarnya biologi itu ngapain sih Bu ya, ini fungsinya. Karena lemon balm ini seperti lemon balm ini mirip kayak daun mint. Nanti Jadi kalau kalian lihat di bawah di GPP itu daun di mint pintu tuh masuk itu banyak. ada banyak Nah, daun ini kecil-kecil ini gitu daun tuh Bu. mint live. Itu juga bentuknya persis kayak daun mint. Kalian potong aja satu, coba petik satu gitu. Baunya Terus nggak ada jauh. mint-mintnya. Padahal persis bentuknya kayak daun mint. Tapi nggak ada bau daun mintnya. Karena itu bukan daun mint memang yang di bawah Oh itu ya. iya, beda. Kemudian Daun ada ini nah yang Phryaliana kalau untuk officinalis kasar sama gitu. Salvia officinalis. Sama-sama officinalisnya ya di bagian belakangnya. Jadi nggak bisa kalau kalian nulis spesiesnya hanya di officinale aja atau Dia officinalisnya bentuknya ya. kayak daun mint, tapi Karena bukan daun mint. adalah spesies lain yang dia juga menggunakan nama belakangnya adalah Iya, beda. officinalis. Jadi harus ditulis Lemon balm sejenisnya. namanya. Apa ini? Kunyit. Kunyit. Nama, Kunyit. Kunyit. nama ilmiahnya, Ini sekarang. nama ilmiahnya kurkuma longa atau Kurkuma ada nama lainnya kurkuma domestika. kurkuma Domestika. domestika. Kalian bisa lihat di sini yang kurkuma longa yang penemunya adalah Linnaeus ya. Kalau domestika ini penemunya lain, Valentina, siapa namanya? Saya lupa. Ya, ini karena dia penemunya beda gitu ya. Makanya ada yang nyebutnya kurkuma longa sama kurkuma domestika. Jurnal-jurnal dia pakai dua. Ada yang dia nyebutnya jurnalnya pakai kurkuma longa, ada yang satu yang dia nyebutnya pakai kurkuma domestika. Sama-sama kunyit nggak apa-apa. Yang masak ini apa? Lengkuas. Bukan katanya yang dari kelas C, bukan lengkuas. Kencur. 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 Temulawak, betul nggak? Temannya Mbak Raya jawabnya temulawak. Ya, Betul. Anjay. apa nama ilmiahnya? Kurkuma xanthorrhiza. Kurkuma santo Iya. bisa. Ini yang Mbak tulis dihafal dulu ya. Kurkuma Bisa praktikum nanti ketemu ini lagi gitu. Nanti ada keluar ini ujian. kunyit. Ini apa? Jambu nggak sih? Daun jambu nggak sih? Daun jambu. Daun jambu. Nama ilmiahnya di minuman-minuman jus-jus itu loh, smooth biasanya apa ini? Buah java. Buah java. Guava SP. Belakangnya betul, depannya apa? Sidium. Ya, Sidium buah java. Pisidium buah Java. java. Ini dong, ini. Aku masukin Ini masukin YouTube dulu. Rosemary. Aku masukin YouTube dulu. Apa? Berat kalau dikirim. Ini apa? belimbingnya bunganya gini belimbingnya. Belimbing dari mana ini? Mungkin belimbing dari luar negeri. Udah mau Bunganya habis. gini, ini apa? Hah? Iya, nama ilmiahnya Hibiscus sabda impar. Rosella ya, yang di kelas A. Daun-daunan. Mirip, betul, nggak apa-apa. Kalau ngiranya daun teh, masih mirip daun teh. Ya, betul, mirip kemangi. Ini pahit. Betul, sambiloto. Nama ilmiahnya Andrographis paniculata. Ini pahit. Nanti yang kebagian waktu praktikum kebagiannya kelompoknya Andrographis paniculata. Nanti kalau waktunya mengeringkan membentuk jadi
serbuk pakai masker ya, karena dia kalau berterbangan serbuk itu kehirup itu pahit rasanya. Nggak apa-apa sih, cuma pahit aja. Nggak beracun, cuma pahit itu aja. Mati dulu sama keluar mati. Yang ini apa? Kita masuk ke Zoom. Foto wali. Selama lagi setengah jam. Betul. Samia Rahmat Adi yang jawabnya. Apanya? Iya, Bu. 5 dulu. Broto wali. Nama ilmiahnya ini ya, broto wali khasnya bentuk daunnya ini juga dia bentuknya kayak hati, kayak tanaman apa yang daunnya bentuknya kayak hati? Sirih. Sirih, betul Mbak Dian, kayak bentuknya daun sirih. Ini apa? Broto wali nama ilmiahnya. Dinospora crispa. Ya, Dinospora crispa. Iya, aneh lah itu. Di sini aku namanya siapa? Yang ini. Kok belum ganti? Sudah ganti belum di Ini yang kalian? Masih connected. Oke sih. Apa itu? Salah. Nah, nama ilmiahnya Kok nggak bisa gabungin? Bisa. ya miris miristica, bacanya miristica fragrans ya. Kalian bisa lihat di situ gambarnya dia kayak otak ya. Ya kayak otak manusia. Memang salah satu efeknya adalah dia bisa menenangkan, memberikan efek menenangkan, relax gitu ya. Ini yang paling banyak dimanfaatkan adalah oilnya, essential oil, minyaknya. Jadi pasti kalian banyak nemukan minyak-minyak itu kandungannya adalah dari Mystica fragrance ini. Jadi coba aja kalian coba lihat di iklan-iklan gitu ya. Essential oil yang untuk menenangkan, membantu tidur. Pasti salah satunya biasanya dia mengandung ini Mystica fragrance ya. Atau nyeri juga pasti dikasih ini juga. Kadang-kadang beberapa obat nyeri juga dikasih pala ya biar relax, nggak terasa nyeri. Salah satu utamanya adalah dia memang memberikan penenang ya, sedatif. Yang ini Ini nggak bisa dimakan. apa ini? Apa ya? Yang ada di pohon itu, Bu. Lupa. Iya itu Cabai Jawa. betul cabai nama ilmiahnya Piper retrofractum. ya piper Raptum. Cabai Jawa ini bisa nggak dibuat sambal? Ya Juga udah. bisa. Nah, Emang udah pernah nyoba di sambal? udah, Kayaknya mematikan. Mematikan udah enggak pernah. ini enggak kok. Enggak Enggak, mematikan. enak, Enak sih dan enak kok. mematikan enggak? Enak, Bu, enak. Saya masih sehat. Enak katanya. Yang biasanya nggak digunakan